karena kita bersyukur ini kebanyakan di tingkat yang paling bawah, bersyukur karena materi yang sifatnya sementara, seperti itu. Karena ketika kita belajar ilmu ketuhanan, artinya kita sudah bersama Tuhan. Lalu kenapa kita gentar menghadapi kehidupan ini? Kan tidak ada alasan sebetulnya. Kita bersama Tuhan. Ibarat anak kecil ini, ya, berjalan lawan orang tuanya sama kuitannya, dijaminkah kada? Pasti dijamin. Seperti itu kita juga, kalau kita belum merasakan kehadiran Tuhan di setiap keluar masuknya napas kita, akhirnya nanti kita ketakutan menghadapi hidup. Galau, nggak karu-karuan, nggak punya tujuan kehidupan. Pian ini sama Tuhan gentar kah kada? Yang punya dunia, yang punya akhirat. Kalau gentar artinya pian harus rajin belajar lagi. Pian harus sering merasakan Tuhan melalui napas pian. Ya, jalannya lewat rasa merasakan kerasulan yang ada di dalam diri kita. Yang dikatakan rasul ialah rasa yang nyatanya, napas yang menjadi ruh itu yang sering harus kita rasakan. Karena yang kita rasakan kenikmatan jasad ini yang sering kita rasakan. Kita lupa menghubungkan rasa ke dalam kerasulan yang ada di setiap tubuh manusia. Nah, itu yang membuat kita perasaan jauh daripada Tuhan. Lalu berdoanya nangis-nangis. Tuhan maha mendengar, kalau Tuhan maha mengetahui. Ibaratnya Tuhan sudah sedetik aja pian lupa itu sudah maksiat. Tuhan tenang membuat pian bahagia, pian kada ada imbal baliknya lawan Tuhan. Lupa pian lawan Tuhan ini kayak apa pian. Nah, setiap hari bergerak pian karena napas, bergerak jasad karena ada ruh, bergerak ruh karena dari nur. Nur itu ya bersama Tuhan. Pian bergerak terus tapi lupa. Tadi saya katakan artinya apa? Kita seakan-akan itu tadi di muka dunia ini kita menghinakan diri sendiri lawan kelakuan kita karena menjolimi. Kita kesana kemari kesana kemari kita kada sadar lawan orang-orang yang sudah kasap itu kita dilihat itu ada bangkai yang berjalan. Ya Allah, orang tuh kalau sudah dikasapkan ada pian bang yang kelihatan, sifat pian yang dilihat. Makanya para wali itu kadang-kadang kalau ada tamu yang biasanya kada merokok langsung merokok. Nah, menutup, menghijab mata itu nanti supaya bisa menghormati tamu. Dan ingatlah urus kumpul tuh. Kalau ada tamu langsung merokok. Menutup, menghijab supaya kada kelihatan yang datang ini hewan, supaya kada kelihatan yang datang ini bangkai. Kalau yang dilihat hewan bangkai kada bisa menemui, makanya langsung merokok, dihijab, terhijab langsung terlihat mana sih. Nah, itu akhlak adab itu yang utama. Tetap kita harus menghormati siapapun yang banyak dosa, karena Tuhan tidak menutup kemungkinan pasti mengampuni dosa-dosa mereka. Jangan kita merasa suci. Nah, kayak itu, hormati orang itu
apapun dia, jahatkah dia, ibaratnya. Jangan kita ini menghakimi orang, tahu orang jahat lalu kita musuhi, kita jauhi, kada boleh kayak gitu ya. Tetap baik sangka lawan Tuhan ya. Jangan menghakimi orang. Nah, kayak itu. Nah, orang tuh kalau sudah kasap, kadang-kadang ada pulang wali itu ya, kemana-mana berkacamata ya. Kenapa? Karena menutup matanya, dihijab, nah biar kada kelihatan ya. Nah, berkacamata, betutup. Kalau kada betutup, nah berjalan nih ya, kerbau, sapi. Nang kasap nang kayak apa? Sudah kada merasa lagi mempunyai diri. Kesadaran rasanya yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pian kada memancarkan sifat ketuhanan, otomatis yang pian pancarkan sifat hewan dan sifat otomatis. Pahamlah pian nih. Pahamlah pian. Pian ini berjalan di muka bumi kalau kada memancarkan sifat ketuhanan, pasti yang terpancar sifat hewan dan sifat itu yang dilihat para wali-walinya Tuhan. Maka jangan sampai naga itu maksud ulun ya. Yang selanjutnya ialah ketika kita mengaku tadi cinta Allah sudah selesai. Tadi ngaku cinta Rasulullah. Ya, setiap Kamis ini sholawatan. Ya. Setiap hari ba'da sholat sholawatan. Tetapi jika kita akhlak, adab, budi pekerti yang termasuk sunnah Nabi yang utama katanya. Ada yang berjenggotnya, ya kalau ada yang cingkrang, itu sebatas busana. Ya, yang diutamakan apa? Akhlak, adab, budi pekerti, luhur, junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang utama sunnahnya. Makanya pian perhatiin. Ulama-ulama Banjar adakah yang menampakkan jenggotnya bersih semua? Tahu aja. Itu sunnah. Nah, setiap helai bergantungan bidadari. Iya ini ibadah masih syahwat menginginkan memelihara jenggot, tetapi yang diingati kena banyak bidadari menemani. Ini kayak apa pian nih? Nah, sunnah Nabi jar, tapi akhlaknya, tapi adabnya, tapi budi pekertinya menyelisihi apa yang sudah diajarkan junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat pian tetolak. Ujarnya solawat kada pernah tertolak, bujur kada pernah tertolak apabila pian menyampaikan pian ini berwujud Muhammad hakiki, apabila pian berwujud insan kamil. Baru pian kayak itu. Kayak apa pian bersolawat tapi maksiat terus. Pian solawat, nah sifat pian jauh daripada jujur. Maka ulun katakan sidik amanah tablik fatona harus kita pegang. Yang pertama, kenapa dikatakan kejujuran? Karena kita diwajibkan jujur kepada Tuhan. Jujur bab apa? Kita ini diadakan di dunia tidak untuk bersenang-senang. Kita diadakan di dunia, tujuan kita bukan dunia. Nah itu, tapi kebanyakan kita lupa bersenang-senang, memuji-muji keluarga, anak istri, ya, lalu lupa Tuhannya. Nah kayak Pak, iya Nina. Lebih mencintai makhluknya daripada Tuhannya. Nyatanya pian Nina, kalau orang ini stroke, pian tahu stroke lah, kada bisa berjalan, pian baru merasai. Artinya apa? Baru merasai ternyata Tuhan itu betul-betul lah sayang lawan ulun nih.
waktu sehat nih siapa menggerakkan? Tuhan. Pian kada beringat-ingat umpamanya nang kayak itu. Sangking kada beringatnya ini nah, akhirnya Tuhan beri pelajaran supaya kita ini cepat taubatan nasuha. Nah, diberi kita pelajaran artinya bersyukur. Pian ini nah, setiap hari dibangunkan dengan kesehatan kada ada pernah bersyukur. Bersyukur tuh kita sekarang ini kebanyakan kalau menerima uang, alhamdulillah. Menerima makanan, alhamdulillah. Rezeki yang berupa materi bisa kita mengucapkan alhamdulillah. Tapi kenyataannya sehat aja ada kita syukuri. Sehat itu nah, yang bisa kemana-mana. Artinya mensyukuri itu bukan hanya ucapan, kita wujudkan dengan ketaatan kepada Tuhan. Di setiap gerak kita harus terhubung dengan Tuhan, hati kita nah, supaya dikatakan qalbun salim. Yang selamat itulah yang diperhatikan Tuhan. Kalau sudah diperhatikan Tuhan, selamatlah kita dunia, selamat pula kita akhir. Nah, bersama Tuhan, lawan Tuhan, beserta Tuhan. Jadi kami harap ya diperbaiki lagi gitu. Jangan berlebihan mencintai siapapun. Yang pian lebihkan itu cinta Allah, cinta Rasulullah. Itu kada boleh ditawar-tawar lagi. Enggak itu. Utamakan itu aja. Kada boleh yang lainnya. Artinya ketika kita berlebihan umpama, mohon maaf lah, berlebihan kita mencintai suami, akhirnya kita jadi budaknya suami ya. Suami ingkar lawan Tuhan, ingkar nih kadang menuntun kita lawan keselamatan ini. Laki punya laki kadang menuntun kita untuk mengenal Tuhan, punya laki kadang menuntun istrinya untuk mencari selamat dunia, selamat akhirat. Karena cintanya kita nih nah, akhirnya kita buta keburukan suami. Saking cintanya, akhirnya apa? Merusak agama, merusak akidah kita. Paham nggak, Bian nih? Boleh mencintai sewajarnya. Cintalah karena Allah. Bian nak cinta laki karena Allah. Suami juga mencintai istri karena kalau sudah karena Allah ya dituntun, ya dibimbing. Pian mau selamat sendiri kayak apa Pian? Pian mau selamat sama di stop, diberhentikan lawan Tuhan. Kamu ini punya anak bini, kenapa kamu ini mengaji sendirian? Tahu ini jalan selamat ya? Pian kada babar-babar. Nah itu, maka kewajiban kita menyampaikan satu kalimat yang bisa menjadi keselamatan bagi umat. Punya saudara bediaman, kita tahu nah jalan selamat bediaman. Kena dipertanyakan Pian, bujur, ulun menyampaikan aja karena Pian sudah tahu, kecuali Pian kada tahu. Nah, setelah Pian habarkan, terserah Pian sudah menjalankan kewajiban, diterimkah, kadakah, sudah lepas tanggungan Pian. Maksudnya kayak itu ya. Lalu ketika kita betul-betul menginginkan mencintai Tuhan, apa yang kita harapkan sih? Biasanya orang beragama mengerjakan amal ibadah yang diinginkan bukankah surga? Ya kah? Karena itu tujuan mayoritas umat agama Islam di seluruh dunia, surga. Tapi di sini janganlah kita mengikuti mayoritas kebanyakan umat Islam di dunia. Jadilah kita yang minoritas, yang terkecil, yang menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Masih ingat Pian? Innalillahi wa inna ilaihi. Nah, kita berasal dari Tuhan.
harusnya kita kembali kepada Tuhan. Jangan kita kembali lawan makhluk, karena surga ini makhluk juga. Nah, asal dari Tuhan pian pengen kembali ke makhluk neng kayak apa pian nih? Surga itu makhluk, neraka pun juga makhluk. Pian. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.